dan juga banyak makam-makam sejarah yang kita temui di Aceh Selatan itu memiliki ukiran BPCB Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, yang juga bekerja sama dengan Bintang Skor, yang mana kegiatan ini dilakukan program sekolah sebenarnya, yaitu mewujudkan budaya Islam di sekolah SMA Unggul Darussaadah Putraya. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada pelatihan kaligrafi. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini bisa terampil dalam melestarikan nanti budaya Islam, terutama pada bidang kaligrafi. Dan mudah-mudahan setelah pelatihan ini nanti muncul para generasi atau anak didik kami yang bisa mewakili lomba-lomba dalam bidang-bidang MTQ, bidang kaligrafi. Siap nggak anak-anak? Siap. Oleh sebab itu Ibu berpesan kepada anak didik kami, tidak ada kesempatan yang lain. Inilah kesempatan kalian belajar. Memang belajar boleh di mana saja, tetapi belajar dengan ahlinya itu sulit dicari anak-anak. Maka kesempatan ini gunakan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian nanti disimak Ustadz nanti yang akan menyampaikan materinya, kemudian seringlah berlatih untuk apa yang didapat pada hari ini bisa kalian implementasikan. Nanti nulis-nulis, saya rasa kalau kita nulis kalimat Allah itu ada pahala Pak ya, berpahala. Ya, sambil kalian membaca, kalian menghafal, kemudian kalian terampil dalam menulis kaligrafi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz, titip anak-anak kami, mohon dilatih dengan baik. Nanti hasilnya bisa dilaporkan siapa yang punya bakat ya. Bakat biasanya kalau yang punya bakat itu pasti akan muncul lebih baik lagi gitu ya. Untuk itu saya berterima kasih kepada rekan panitia, Bapak Ustadz, dan kemudian alhamdulillah Bapak Subag hadir pada kegiatan pembukaan hari ini. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon Bapak Subag membuka acara kegiatan ini. Boleh ya Pak Subag ya? Boleh. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pagi hari ini, sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi daerah yang sama-sama kita ketahui masih dalam keadaan pandemi. Maka dengan rahmat dan ridha Allah dan kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dan selalu berusaha berikhtiar menjaga kesehatan, kebersihan, lingkungan, semuanya, juga menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah merupakan suri teladan bagi kita, banyak memperjuangkan sehingga Islam ini sampai kepada kita, juga bawa risalah-risalah yang bermanfaat bagi umatnya, sehingga beruntung sekali bagi umat-umat yang berpegang teguh pada risalah-risalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat petunjuk dalam mengakhiri kehidupan di muka bumi ini, dan selamat
di dunia akhirat nantinya. Amin. Kata-kata penghormatan kami pertama kepada Bapak Ibu kepala sekolah SMA Unggul Darus Saadah, yaitu Bu Hadiatun SE, yang kemudian yang kami hormati dari panitia Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Ya, terima kasih telah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian pada materi mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kemudian bagi anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi, kami lihat bangga masih segar-segar pada hari ini, masih fresh sehingga mendapat bisa mengikuti kegiatan ini. Di mana kegiatan ini memang perlu dilakukan ya, pada generasi-generasi muda, karena memang kita melihat ahli-ahli para kaligrafi ini sudah mulai berkurang di tanah Aceh. Notabene kita adalah Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Nanggro Syariah Islam. Pada dasarnya adalah hampir 90% itu Islam. Dan merupakan kaligrafi itu adalah seni para pendahulu, yaitu dari mulai kita bisa melihat bukti-bukti sejarah banyak, bukan hanya di masjid, di tempat-tempat lain, itu adalah seni budaya Islam. Di mana seni ini adalah sumber kehidupan, termasuk sebagai spirit kehidupan. Karena tanpa ada seni, ya kita mungkin agak lemah, agak nggak semangat hidup ini, nggak akan ini. Hidup tuh seni itu banyak, bukan hanya seni kaligrafi dan seni suara atau apa, semua hidup kita gerak duduk itu seni, berbicara itu seni. Nah, inilah makna seni itu luas. Tapi dalam hal ini fokus kepada seni, yaitu dalam hal kaligrafi. Dari adik semuanya, anak kami bukan hanya dituntut untuk berprestasi dalam bidang akademik, juga berprestasi dalam bidang non akademik. Salah satunya di seni kaligrafi itu bisa juga membawa sukses kalian di kedepannya. Bekal di bagian akademiknya itu berkualitas, juga punya skill. Karena hidup kita dalam menghadapi ke depan itu, kalau tidak ada skill kita ketinggalan. Nah, ke depan kompetisi kehidupan ini sangat berat. Makanya ada anak kami dididik bukan hanya akademik, tapi juga kegiatan-kegiatan yang non akademik, kegiatan lain. Salah satu pada hari ini, alhamdulillah, dari abang-abang kita yang dari Balai Konservasi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, yaitu melakukan kegiatan untuk pembinaan generasi penerus dalam hal tulisan kaligrafi. Kami berharap nanti anak-anak kami benar-benar untuk mengikuti ini kesempatan, mempakan momen-momen hal-hal begini sebagai penambah wawasan dan kemampuan dari anak-anak, dari adik-adik untuk mengaruhi kehidupan ke depan. Dalam hal ini juga untuk kesuksesan dirinya itu harus disiplin. Seni itu tidak bisa dipaksakan sebenarnya, tapi lahir cepat nanti. Maka di sini nanti betul-betul lah jiwai. Kalau kalian cepat menjiwai suatu seni itu jiwa di dalam. Kalau keseriusan hanya keseriusan tapi hadir disiplin, nah, tapi harus betul-betul menjiwai. Kalau seni itu harus menjiwai karena lahir dari dalam. Nah, inilah nanti bagaimana teknik-teknik supaya itu dapat. Inilah nanti pemateri narasumber yang pengalaman akan membagi. Karena kalau seni sudah bisa kita dapat, hidup ini indah. Akan mudah kita alami.
kita lalui. Karena apapun seni ini adalah paling utama dalam dari agama itu juga seni. Bagaimana dalam Al-Quran ada seni di sana, sehingga seni itu ada orang enak melihatnya, kita pun enak melaksanakannya, karena seni itu lahir dari cintanya di dalam, satu dari kalbu di dalam, sehingga luar ke depan itu lahir mudah kita melakukan sesuatu. Itulah kami harap nanti adik-adik bukan hanya keseriusan tapi betul-betul menjiwai, sehingga nanti tidak sia-sia ilmu bagaimana yang disampaikan oleh pemateri, sehingga dapat bermanfaat dan bisa diaktualisasikan nanti ke depan, sehingga menambah pengetahuan, menambah dalam hal amunisi dalam untuk kedepannya sedang melangkah kehidupan ke depan. Kenapa? Mudah-mudahan kalau Anda lulus nanti dalam suatu di sekolah, dalam melaksanakan pendidikan di universitas, nggak ada kerja tapi tidak punya skill, jadi bisa menambah penghasilan melalui skill seni tadi. Nah, inilah manfaatnya kita punya skill, hidup dia akan mudah, dan kita punya seni, hidup akan empang kita hadapi. Dengan izin dan tidak lupa, dengan izin dan berdoa kepada Allah, semua langkah-langkah kita dapat diberikan, dimudahkan dan diwujudkan cita-cita kita bersama. Mungkin demikian kami dapat kami sampaikan. Kami berharap kegiatan ini nanti selama 5 hari 5 hari benar-benar tadi dengan rasa bukan hanya sipil tapi dengan rasa keseriusan, dengan jiwa. Ya, seni itu adalah jiwa. Mudah-mudahan anak-anak kami dari SMA Unggul ini ahli kaligrafi nantinya muncul di sini, karena itu adalah seni budaya dan juga adalah leluhur kita dari pendiri-pendiri pembawa agama Islam. Mungkin tidak memperpanjang pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pimpinan teknis pelatihan kaligrafi yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh selama 5 hari kami nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu sebagaimana dengan arahan dari Bapak, sehingga memberikan nasihat banyak untuk kegiatan kita hari ini. Sedikit informasi Bapak dan Ibu tentang sekolah yang ada di Aceh Selatan, dan kemudian yang saya banggakan. Jadi ketika kita berbicara kaligrafi, sebentar sebelum kita berbicara kayaknya ini ada yang kurang. Kalau dilihat dari versi kawan-kawan sekalian, ada yang merasa udah ngantuk. Ya udah ngantuk, angkat tangan, silakan. Nggak saya suruh keluar atau sebagainya. Ada nggak? Ya. Ada nggak? Ya. Oke. Berarti jika memang itu pernyataan dari kawan-kawan sekalian, baik sebelum kita memulai pelatihan, bukan pembelajaran tapi pelatihan. Sebelumnya mungkin izinkan di sini kami menyampaikan apa itu pelatihan kaligrafi. Kita belum masuk ke kaligrafinya nih. Nah, pelatihan kaligrafi di sini seperti yang kawan-kawan lihat itu ada alat-alat yang sudah dibagikan oleh panitia. Mungkin kita perkenalan dulu sama alatnya. Ada yang sudah tahu itu yang warna merah itu apa namanya? Yang warna merah ada yang tahu? Yang warna merah. Ada yang tahu yang warna merah itu apa namanya? Oke. Kemudian yang berbentuk seperti buku namanya? Oke. Berarti di situ adalah bahan dasar daripada kita pelatihan kaligrafi pada hari yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita lanjut lagi ke penjelasan sebelumnya, saya berikan waktu 1 menit. Saya rasa cukup 1 menit kepada kawan-kawan sekalian untuk buka kotak yang ada di depan dan silakan nikmati selama 1 menit.
Yang tidak makan, yang tidak menikmati akan saya tarik kotaknya. Yang nggak makan dan nggak menikmati hidangan yang telah diberikan akan saya tarik kotaknya. Dimulai dari 1, 2, 3. Kita mengikuti ajang lomba sebagainya gitu kan. Ada nanti MTQ, Porseni, mungkin SMA nggak ada ya. Mungkin nanti peraduan tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten gitu. Maka 7 hal ini, 7 jenis tulisan ini harus betul-betul dikuasai oleh seorang yang mengikuti lomba. Nah, akan tetapi secara rumus mendasar ada satu tulisan yang mana ketika kita sudah menguasai tulisan dasar ini, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari tulisan-tulisan yang lain. Dan dinamakan itu tulisan itu yang seperti ada di Al-Quran kita biasanya, tanpa ada campur baur gitu kan, tanpa ada paduan-paduan huruf gitu. Cuma dia sederhana itu, ketika alif kemudian ba gitu, tanpa adanya campur-campur tulisan lain. Nah, dan pada hari ini kita adalah belajar dasar tentang kaligrafi. Mungkin itu yang bentuk pengenalan kaligrafi itu sendiri. Nah, maju kita kepada pembahasan teknis itu, menulis ataupun nanti bagaimana cara kita menulis dengan rapi, bagaimana cara kita menulis dengan tarikan yang mulus, menggunakan benda-benda apapun atau kalam-kalam apapun, pena, pensil apapun yang ada ketika kita ingin menulis. Yang pertama sekali, jangan berpikir bahwasanya kaligrafi ini hanya bisa dikuasai. Jangan berpikir kaligrafi ini hanya bisa dipelajari dan yang pandai kaligrafi itu memang sudah bakatnya begitu. Itu salah kawan-kawan. Kaligrafi itu bukan tentang bakat, bukan tentang bawaan kita semenjak lahir, tidak. Akan tetapi kaligrafi itu terletak pada satu. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih reward. Yang tahu saya kasih surprise, saya kasih kejutan. Ada satu hal yang mendasar yang mungkin bakat tidak termasuk di dalamnya. Yang tahu coba angkat tangan. Tidak ada pengaruh bakat di dalam penguasaan dunia kaligrafi. Skill mungkin masih agak sama dengan bakat, karena itu keahlian. Ada lagi? Yang ini dulu. Menghayati, hayalan. Oke, mungkin masih bisa masuk, tetapi bukan itu kuncinya. Yang belakang? Oh, udah sama. Ada lagi? Yang cewek di mana suaranya? Ada satu hal yang bakat tidak termasuk dalam dunia kita pandai kaligrafi. Bakat itu urusan ke-50 sekian. Yang pertama itu ada satu hal, akan tapi itu yang banyak salah persepsi yang kita nggak tahu gitu. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada. Oke. Jawabannya adalah minat. Percuma kita ada bakat tapi kita tidak berminat. Bahkan jika kita tanya-tanya nih sama Ustaz Taufik ini kan, Ustaz mungkin ada bakat di dunia kaligrafi pada awalnya Ustaz? Nggak ada. Jadi karena minat ya Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz belajar kaligrafi sudah berapa tahun? Kalau belajar mungkin dari tahun, kalau pelajaran yang untuk bisa untuk kita memutuskan pelajaran cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Itu pun di kelas 2 Mas. Kelas 2 Mas ya. Berarti di dalam 1 tahun Ustaz ini belajar dengan minat yang tinggi dan bisa mengikuti lomba, langsung mengikuti lomba. Dan alhamdulillah ini juga mewakili Aceh Selatan di ajang provinsi bulan Maret mendatang. Tepuk tangan untuk Ustaz. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, ada yang pengen ditanyakan gitu sebelumnya. Jangan kita bahas tentang huruf dan sebagainya. Mungkin kaligrafi itu dari mana sih Bang? Kaligrafi itu apa ya? Kaligrafi itu butuh modal berapa buat kaligrafi itu? Mungkin di lomba-lomba itu apa aja kaligrafi yang diperlombakan itu? Terserah mau tanya apa. Ada yang mau ditanyakan? Santai. Kalau nggak ada yang bertanya, ini saya suruh keluar semua. Kalau nggak ada yang bertanya, kita batalkan gitu Bang. Jadi konsumsi kami tarik boleh.
Silakan, saya persilakan untuk bertanya. Jangan tegang, jangan tegang. Ini kita sama-sama sepelantaran umur. Saya anggap sebagai kawan lah di sini. Baik, dipersilakan untuk kawan-kawan untuk bertanya sebelum kita bebas pertanyaannya. Grafi itu mungkin mau dibuatkan itu, Bang. Bisa contoh ini saya pernah dengar gini-gini segala macam itu. Ya serah. Ada apa yang ditanyakan? Oh, atau gini, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, nanti saya akan menanyakan kembali dan sesuatu per individu harus menjawab. Terserah jawabannya betul atau tidak. Baik, saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya akan menanyakan. 1, oke. Yang ini dulu, yang cowok dulu. Siapa namanya, Bang? Perkenalan dulu. Marhaban. Oke, apa yang ingin ditanyakan, Bang Marhaban? Apa manfaat kaligrafi? Oke, tepuk tangan sebelumnya untuk Bang Marhaban. Sejauh ini ibaratkan di film Boboiboy itu kan, ada karakter Boboiboy, penyelamat ini. Oke, baik. Manfaat dari kaligrafi mungkin seperti yang diajarkan oleh guru saya dan guru Ustaz Taufik juga ya, kami satu guru. Manfaat daripada kaligrafi itu ketika kita sudah belajar lebih dalam, kita telah menemukan seperti petunjuk di dalam hidup. Contoh, ketika kita menuliskan huruf alif, memang secara sederhana ini alif berbentuk tegak lurus gitu kan, tanpa adanya suatu hal yang wow. Tapi apabila kita mendalami pelajaran kaligrafi ini, huruf alif ini ada filosofinya. Yang terkandung di dalam huruf alif adalah filosofi bagaimana kita ini tetap konsisten dengan pendapat kita. Kita berpegang teguh pada prinsip itu yang dimaknai oleh huruf alif. Bahkan di dunia kaligrafi sendiri kan, ketika kita sudah belajar, belum paham? Ada yang paham dan belum ya? Nah, mungkin dari sini aja kita contohkan nih, spidol ini. Spidol kan? Bentuknya sudah dipotong seperti pensil yang ada kawan-kawan pegang sekalian. Ketika kita meletakkan mata pena, ini di sini saya nulis ya. Ada nanti yang membuat secara begini bentuk mata pena yang lurus ke bawah. Jadi ketika ditulis bentuknya itu balok pas ke bawah. Ini salah sebetulnya. Ada nanti juga yang meletakkan mata pena itu lurus gini aja, lurus sesuai ketajamannya itu kan, yang ujung ini lurus langsung tarik ke bawah. Jadi hurufnya itu ibaratkan kurang nutrisi lah ya. Jadi ini juga salah. Ini salah kawan-kawan. Nah, adapun peletakan yang betul adalah nih, kita meletakkan di antara ini dan ini horizontalnya, horizontal dan vertikal. Kita letakkan matanya di sini. Jadi kita ada ini. Nah, bentuknya nggak akan sebesar ini kok, karena dia mereng di sini. Ini yang betul cara peletakan mata pena. Oke, Bapak? Oke. Berarti peletakan mata pena.
ada alis yang lebih miring ke bawah seperti gini. Ini salah. Kemiringannya seperti ini. Lebih miring yang atas bukan yang bawah. Kenapa? Pertama pengelolaan huruf ba ketika kita tarik pertama ini, oke, dikit aja nih, dengan tetap mempertahankan kemiringan pena tadi. Sudah. Kemudian setelah kita buat garis ini tadi dengan dikit, gitu ya, baru tarik ke bawah ataupun ke samping, naik terus ke atas. Cuma ada 2 langkah di dalam penyelesaian. Oke, bisa paham ini kan? Oke, kalau baik, kita contohkan kalau bentuknya pakai kalam, pakai pena. Huruf ba. Ini huruf ba. Bisa, saya tarik pertama ya. Bisa kan? Oke, jangan lupa ini tadi rumusnya. Satu, kita tarik gini. 2-nya langsung tarik ke samping. Naik, langsung naik. Awalan cara penarikan. Yang pertama, kepala ba. Ini yang pertama. Yang kedua, badan ba. Yang ketiga, ekor ba. Jadi kita gabungin. Kepala ba, badannya, bisa berhenti dan bisa juga sambung. Miringannya, jaga. Mbak, fokus belakang Mbak. Dia
seperti ujung alif tadi, alif runcing ke bawah. Setelah itu ambil antara setengah antara yang meruncing ujung kepala ba tadi, dia ambil dengan kepala ini bagi dua. Ya, ba, dan dia kan sama. Jadi apa tulisnya satu aja. Lihat jim. Dan pertama dia dari seperti ini. Kedua dari ujung ini. Dan berhenti sini. Dan itu ambil di antara ujung ini, tarik lagi ke bawah. Ini ujung ini diperhatikan. Cara membuat ujungnya, dia dilukis saja pun bisa. Mereka nggak bosan, mereka hanya kelelahan. Kalau mencarikan sesuatu yang belum mereka kenal, maka kasih kalau mereka sudah kenal, mereka akan perhatian. Oh, berani. Saya. Mau ujung-ujungnya nanti praktek di rumah. Lihat di YouTube, tanya Pak Red. Sudah belajar nanti mereka kopi. Kita pakai ya. Iya, Pak. Yang penting nanti kopinya.
Keren.